knees to my toes. I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online perdana kita di tahun yang baru ini. Kakak yakin kalian pasti masih bersemangat dan antusias untuk menghadiri ibadah di tahun 2021 ini. Jangan lupa buat aja seluruh keluarga kalian, papa, mama, kakak, adik, tetangga kalian juga boleh kalian ajak buat berkumpul bersama menghadiri ibadah kita. Jangan lupa tetap mandi buat jaga kebersihan, oke? Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Dah. Shalom, puji nama Tuhan. Anak-anak kita ketemu lagi di dalam ibadah yang perdana di tahun 2021. Ya, ibadah yang pertama. Kita yakin bahwa sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Ayo kita akan ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik Tuhan. Selama 1 tahun Engkau memberkati kami dari tahun 2020 Tuhan, dan kami memasuki tahun 2021. Ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam ibadah yang pertama di tahun ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menyukakan hati-Mu lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian tentang Immanuel. Haleluya. Immanuel,
lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut sekali lagi. Namanya disebut Immanuel. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Meskipun sekarang memasuki tahun 2021, tetapi sukacita Natal itu akan tetap ada di hati kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus selalu lahir di hati kita semuanya. Dia lahir untuk kami. Dia Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Percaya di tahun 2021 Tuhan Allah menyertai kita. Kita harus percaya bersama Tuhan kita lalui tahun 2021. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita banyak memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, tangan Tuhan yang begitu kuat, yang selalu menyertai kita. Kuasanya selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dengan kuasa Roh Kudus. Pakai dia bahasanya Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang di rumah, selamat tahun baru. Dan ini adalah ibadah kita yang pertama. Dan kita akan mendengar firman Tuhan di awal tahun ini, di tahun 2021. Hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan berjudul Immanuel. Ya, berjudul Immanuel. Di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah, sampai detik hari ini kita tetap ada, itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah melalui tahun 2020 yang begitu luar biasa, di mana ada pandemi COVID-19. Tuhan sudah tolong kita sampai hari ini kita tetap ada, yaitu Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Kita punya Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, bahkan Dia ada di dalam kita. Jadi adik-adik jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang kalau Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur, dan juga kita punya Tuhan yang selalu membuat perjalanan kita hari ke hari selalu berhasil. Kita punya Tuhan yang tidak memandang fisik kita, tidak memandang harta kita, tetapi Dia mengasihi kita apa adanya, dan Dia senantiasa bersama-sama dan menyertai kita. Pada hari ini kita akan belajar salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya begitu luar biasa. Bukti penyertaan Allah dalam kehidupan Yusuf, nomor 1, dia dilepaskan dari kematian. Jadi pada saat itu Yusuf, karena dia lebih disayang oleh Yakub ayahnya, sehingga saudara-saudaranya iri kepada Yusuf dan ingin membunuh Yusuf. Pada saat itu Yusuf ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya di Kejadian 37 ayat 20. Tetapi karena penyertaan Tuhan, di Kejadian 37 ayat 28, Yusuf tidak jadi dibunuh. Tetapi Yusuf dijual kepada orang Midian, dan pada saat itu orang Midian ini juga menjual Yusuf kepada orang Mesir, yaitu Pak Potifar. Dan kita akan belajar bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Yang kedua yaitu di rumah Pak Potifar. Ya, di rumah Pak Potifar Yusuf menjadi budak. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 6 kita akan belajar apa yang dialami Yusuf di rumah Pak Potifar. Di rumah Pak Potifar, Tuhan membuat apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Bahkan Yusuf dikasihi oleh tuannya, yaitu Pak Potifar tadi. Bahkan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala apa yang dimiliki tuannya, yaitu Pak Potifar ini tadi.
Sehingga karena kehadiran Yusuf di tengah-tengah rumah Pak Potifar, tuannya tadi diberkati oleh Tuhan. Baik apa yang ada di dalam rumahnya, baik yang di luar rumah yaitu ladangnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan karena bantuan Yusuf, Pak Potifar ini tidak perlu lagi mengerjakan apa-apa kecuali untuk makanannya sendiri. Dan Yusuf sangat menjadi berkat di dalam rumah Pak Potifar ini karena Tuhan menyertai Yusuf. Di sini kita bisa belajar dimanapun Yusuf berada dan siapapun di sekitarnya, dia tetap berhasil dan menjadi berkat. Yang ternyata Yusuf ini difitnah oleh istrinya Pak Potifar, sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Dan kita lihat apakah Tuhan tidak menyertai Yusuf di penjara? Tuhan tetap menyertai Yusuf walaupun dia di dalam penjara. Yang ketiga, di penjara, di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf disayangi oleh kepala penjara. Bahkan karena kepala penjara itu mengasihi Yusuf, kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan penjara itu kepada Yusuf. Wow, masa napi dipercayakan kepada napi atau penjahat dipercayakan kepada tahanan? Luar biasa. Karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Bahkan karena penyertaan Tuhan, segala pekerjaan yang dipercayakan kepala penjara kepada Yusuf selalu berhasil dan berhasil. Yang keempat, di situ apa yang dikerjakan Yusuf dalam penjara, dia juga dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang terakhir, Yusuf dikaruniakan untuk mengartikan mimpi adik-adik. Sehingga pada saat itu juru roti dan juga juru minum dari istana masuk di dalam penjara. Dan pada saat itu mereka bermimpi dan mereka bingung dengan mimpi mereka. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi mereka. Bahkan mereka sendiri nggak tahu mereka mimpi apa. Tapi pada saat itu Yusuf mengartikan mimpi mereka dan arti mimpinya benar dan tepat. Sehingga pada saat itu arti mimpinya juru roti pada saat itu mati digantung dan juru minum kembali ke jabatannya dan melayani Raja Firaun. Tetapi 2 tahun kemudian bermimpilah Raja Firaun. Dan kita akan melihat di sini perpindahan dari penjara ke istana. Pada saat itu teringatlah juru minum ini bahwa 2 tahun lalu ada yang bisa mengartikan mimpi. Pada saat itu di tanah Mesir tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan datanglah Yusuf ini tadi dan mengartikan mimpi Firaun. Yang keempat, di istana Firaun, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia berhasil mengartikan mimpi Firaun. Dan yang kedua, dia memberi usul yang baik kepada Raja Firaun dan usulnya itu diterima oleh Raja Firaun. Sehingga Yusuf ini menjadi orang nomor 2 berkuasa di tanah Mesir. Bahkan bukan cuma itu, Yusuf mengatur makanan-makanan yang ada di tanah Mesir supaya pada nanti tahun kelaparan tidak terjadi kelaparan. Dan arti mimpi Firaun ini tadi yaitu akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan pada saat Yusuf ini memegang kendali di tanah Mesir, sehingga ketika masa kelaparan itu tiba adik-adik, Mesir tidak mengalami kelaparan. Karena mereka punya lumbung-lumbung yang penuh dengan makanan. Dan Yusuf mengatur semuanya yang ada di tanah Mesir sehingga dia selalu berhasil. Kenapa adik-adik? Karena dia disertai oleh Tuhan. Yusuf selalu berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Bukan karena hebatnya Yusuf, tapi karena dia tetap menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan
sehingga Tuhan selalu membuat perjalanannya dimanapun dia berada, dia selalu berhasil. Kesimpulannya pada firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita tetap hidup yang berkenan kepada Tuhan akan membuat kita disertai Tuhan, dan dalam penyertaan Tuhan ada keberhasilan. Adik-adik yang di rumah, mungkin ada orang-orang yang meragukan adik-adik di masa depan. Mungkin pernah dengar kata-kata kamu gak akan jadi apa-apa di masa depan. Tapi ingat, mungkin semua orang meragukanmu, kamu punya Tuhan yang tidak pernah meragukanmu. Tuhan akan selalu membawa kamu dari keberhasilan menuju keberhasilan, dan suatu hari nanti kakak yakin adik-adik yang mendengar firman Tuhan hari ini akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, impian mereka, cita-cita mereka, biarlah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka selalu mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Karena penyertaan-Mu lah Tuhan yang selalu membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan, ibadah kita telah usai. Jangan lupa ya adik-adik untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita